Halo Ipers, ketemu lagi sama aku Dina. Sekarang aku lagi ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Aku sekarang lagi bareng sama salah satu mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, boleh tadi kenalin namanya? Ya, perkenalkan nama saya Nendin Kintani dari PGSD Angkatan 2018. Oke, nah kita bakalan coba tanya-tanya seputar jurusan PGSD yang ada di UPI ya. Yuk kita langsung tanya aja ke tetehnya. Nah teh, kalau misalnya secara garis besar jurusan teteh itu kayak gimana sih? Karena namanya pendidikan guru sekolah dasar, jadi pasti mempelajari bagaimana kita membentuk karakter nanti untuk anak SD kita. Karena seperti yang kita ketahui, guru SD itu salah satu pondasi untuk anak bangsa gitu ke depannya. Jadi untuk mengetahui PGSD secara umum itu karena basicnya pendidikan dan untuk guru sekolah dasar, jadi ya kita difokuskan untuk mengajar nanti SD seperti itu. Dan untuk materi yang dipelajarinya itu karena guru SD itu harus segala bisa ya Teh ya, serba bisa. Jadi semua mata pelajaran kita kuasai gitu, seperti kayak seni, PKN, bahasa Indonesia dan lain sebagainya gitu. Oke, ya karena mungkin karena di SD nggak ada penjurusan gitu ya, tapi secara umum. Jadi semuanya harus serba bisa. Oke, Teh kalau misalnya untuk mitos ataupun stereotip ada nggak sih yang sering banget gitu ya dilayangin ke jurusan Teteh? Ada sih banyak gitu, katanya dulu juga sempat sebelum saya masuk PGSD, saya kedoktrin sama orang-orang kalau PGSD itu gampang gitu. Cuma ngajarin 1 + 1 doang gitu kan, cuma 2 + 2, 2 × 2 kayak gitu. Tapi pada kenyataannya gitu, pada realitanya itu tuh jauh banget gitu. Karena seperti dosen-dosen yang pernah bilang gitu, ketika mahasiswanya nanya, "Bu, kenapa kan kita mengajarinnya 1 + 1 gitu, kenapa di kuliah juga nggak 1 + 1 kayak gitu." Cuman dosen-dosen PGSD bilang katanya ketika guru itu harus selevel lebih tinggi dari muridnya seperti itu. Jadi mitos yang guru SD itu gampang dan gampang banget gitu, itu salah banget ya. Salah banget. Karena emang untuk mendidik anak bangsa, penerus bangsa betul. Gitu ya. Nah, terus ada nggak sih kayak konsentrasi di jurusan Teteh? Ada. Jadi konsentrasi itu kalau dulu itu semester 5 mulainya, tapi karena sekarang kurikulum baru, jadi dimulai dari semester 6. Iya, dan semester 7 itu ada yang dinamakan pengembangan. Jadi semester 6 itu kita ada pendalaman, konsentrasi. Jadi di pendalaman itu kita kayak mendalami metode-metode atau materi-materi dan teori-teori yang berkaitan dengan hal itu gitu. Nah, di materi pendalaman ini ada pendalaman PKN, bahasa Indonesia, IPS, matematika, dan IPA. Jadi tapi kita itu tidak ngambil semuanya, tapi maksimal 3 gitu, maksimal seperti itu. 3. Ya, tapi minimal dan maksimal gitu, jadi nggak bisa 1 atau 2 kayak gitu. Emang harus 3 berarti kalau gitu kayak ya? gitu. Karena kan PGSD itu sistemnya paket, jadi nggak ada SP. Jadi ketika mungkin mengambil jurusan atas, tapi tetap lulusnya itu 4 tahun seperti itu. Dan ketika nanti masuk semester 7 itu ada namanya pengembangan. Jadi di situ itu how to teach-nya gitu. Jadi setelah dari semester 6 pendalaman, kita kembangkan di how to teach-nya, gimana kita cara ngajar dari pendalaman tersebut gitu. Nah, tadi sekarang di semester berapa? Semester 4. Semester 4. Rencananya nih untuk semester 6 pengennya ngambil apa sih konsentrasinya? Karena mungkin saya basicnya IPA gitu ya, dari SMA, mungkin saya akan mengambil pendalaman IPA. Terus apa ya? Bahasa Indonesia sama kayaknya PKN. Berarti 3 mata pelajaran, mata kuliah itu ya? 3 mata kuliah. Nah, terus kalau misalnya untuk tugasnya nih Teh, kayak gimana sih biasanya untuk di PGSD? Karena awal-awal sih semester 1, semester 2 karena masih banyak MKDU ya, mata kuliah dasar umum. Jadi masih kayak kita dari buku gitu-gitu kan tugasnya. Tapi seiring berjalannya waktu dari semester 3, 4 sekarang lebih ke realitanya gitu, kayak misalnya bikin RPP. Karena kan nanti setiap guru itu harus punya rencana pembelajaran kan. Jadi kita itu emang dituntut untuk membuat RPP gitu. Dan sekarang itu dari semester 3 sampai semester 4 sekarang kebanyakan itu bikin RPP gitu. Jadi kita nggak ada UAS CBT lagi gitu, tapi UASnya itu hampir semua RPP seperti itu. Jadi tugasnya itu lebih difokuskan pada RPP jurusannya gitu ya, yang memang nanti juga akan dipakai gitu ya di lapangan. Nah, kalau berbicara tentang tugas nih, ada nggak sih kayak dosen dan mata kuliah yang favorit buat banyak banget gitu ya. Yang pertama di semester 1 itu ada landasan pendidikan. Karena kan mungkin itu MKDU ya masuknya, karena semua jurusan di UPI pasti ada Lanpen gitu kan. Itu dosennya Pak Kamal. Karena kenapa gitu saya memfavoritkan sekali, karena setiap di mata pelajarannya itu, di mata kuliahnya itu berbeda banget gitu dari cara dia mengajar. Jadi meskipun
itu teoritis semua, tapi beliau mampu untuk mengajarkan ke kita tuh nggak kerasa gitu teoritisnya seperti itu. Terus yang kedua ada matematika. Bu Rosiana Muflifa, karena Halo, Ibu. Ibu karena beliau dosen wali saya juga. Ketika beliau mengajar itu enak gitu ke kitanya, meskipun matematika, karena aku salah satu orang yang agak benci matematika mungkin ya. Dari IPA tapi benci matematika. Iya. Ya? Dari IPA benci matematika, tetapi beliau itu mampu untuk mengajarkan matematikanya itu berbeda gitu. Jadi meskipun menyulitkan, memusingkan, tapi nggak kerasa gitu, kayak gitu. Oke, jadi lebih senang sama dosen-dosen yang mungkin punya metode pembelajarannya tersendiri ya. Betul. Nah, kalau misalnya untuk challenge gitu ya, mungkin kan Teteh sekarang udah semester 4 nih. Mana sih kayak yang paling memiliki tantangan lebih gitu buat Teteh di jurusan Teteh? Tantangan seperti apa ya? Tantangannya kayak kita harus banyak-banyak sabar gitu ya. Sabar. Karena dari semester 3 dan semester 4 bener-bener kayak oh ternyata gini nih, nanti jadi guru SD itu ternyata gini gitu, gak semudah yang dibayangkan gitu ya. Dan kayak aku mikir kayaknya gampang, ternyata pada realitanya pusing juga gitu ya, apalagi kalau udah harus berhadapan dengan RPP gitu. Jadi ya tantangannya paling harus lebih sabar dan sanggup untuk berlapang dada menghadapi RPP seperti itu. Nah, kalau untuk alumni sendiri biasanya banyaknya kerjanya di mana sih? Kalau untuk alumni, karena mungkin kita di PGSD, jadi banyak juga yang kayak ngajar di tempat PPL-nya nanti, terus jadi guru SD, ataupun mungkin ada yang melanjutkan S2 dan menjadi dosen PGSD gitu. Kayak dosen-dosen saya juga kebanyakan itu dari PGSD juga gitu. Nah, kalau untuk tips dan trik untuk teman-teman di maba-maba masih juga pengen masuk ke jurusan yang sama gitu ya, sebagai calon pendidik, itu apa sih tips dan trik? Pinter-pinter aja lihat ranking jurusan kalian gitu kan, ranking paralel di jurusan kalian mau kemana, terus saingannya siapa aja kayak gitu, dan banyak-banyak berdoa pastinya gitu ya, karena emang takdir udah ada yang ngatur gitu ya, tapi kita juga harus berusaha kayak gitu kan. Terus kalau misalnya lewat SBMPTN berarti kalian itu harus ngambil sosum. Iya, karena PGSD itu masuknya ke ranah sosum seperti itu. Kalau misalnya lewat UM juga sama gitu, ngambilnya itu terserah bisa IPC ataupun sosum lagi seperti itu. Tips dan triknya tuh ya, catat aja. Nah, terakhir nih Teh, kalau tadi ngomongin tips trik untuk maba, ini ngomongin tentang Teteh, apa sih Teh harapan dan rencana Teteh setelah lulus? Harapan untuk kedepannya semoga bisa lulus tepat waktu ya Teh ya. Terus semoga juga aku bisa melanjutkan ke S2, karena aku punya impian untuk menjadi dosen gitu ya, bukan menjadi guru SD-nya. Meskipun nanti misalnya aku tidak masuk S2, tapi aku akan ikut PPG seperti itu. PPG. Jadi emang udah punya perencanaan gitu ya, setelah dari S1 lulus emang pengen banget untuk melanjutkan studinya, mau itu PPG ataupun di S2 gitu. Iya, betul. Semoga harapannya bisa tercapai ya. Amin. Guys, mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini dengan Teteh dari jurusan PGSD. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.